Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdur Effendi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik magang saya selama di PT Perisai Group, tepatnya di Negeri Asia Afrika. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang profil perusahaannya. Negeri Asia Afrika Bandung didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Peri Tristianto. Tempat ini adalah destinasi wisata tematik di Lembang, mengusung konsep miniatur budaya Asia dan Afrika. Tempat ini menawarkan pengalaman unik dengan nuansa mancanegara yang mirip dengan suasana aslinya. Lalu dan lalu kita membahas visi dan misinya. Untuk visi dan misinya, Digitalisasi Afrika ini menjadi pencetus wisata kreatif di Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdur Effendi. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik magang saya selama di PT Perisai Group, tepatnya di Dekretasi Afrika, Lembang, Bandung. Oke, kita masuk ke profil perusahaan. Dekretasi Afrika ini didirikan pada tahun 2019 oleh Peri Tristianto. Tempat ini adalah destinasi wisata tematik di Lembang, mengusung konsep miniatur budaya Asia dan Afrika. Dan tempat ini menawarkan pengalaman unik dengan nuansa mancanegara yang mirip dengan suasana aslinya. Dan untuk visi dan misinya, eh, di Great Asia Afrika ini menjadi pencetus wisata kreatif di Lembang, menjadikan Lembang destinasi favorit di Jawa Barat melalui ide-ide baru dan kerjasama para stakeholder. Selanjutnya ada struktur organisasi, yang dimana strukturnya ini hierarkis, memastikan pengelolaan yang efektif dan operasional yang lancar dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dan di sebelahnya ada strategi bisnis yang dilakukan oleh Digitasi Afrika ini. Mereka menerapkan strategi pariwisata berbasis pengalaman dan dengan konsep miniatur budaya Asia dan Afrika. Fokusnya pada diferensiasi produk melalui tema budaya, arsitektur yang khas, kuliner internasional, dan atraksi fotonya. Dan strategi ini juga memaksimalkan bisnis rekreasi dengan layanan mendukung seperti penyewaan kostum tradisional, lalu paket edukasi budaya, dan fasilitas yang ramah keluarga. Dan serta mereka melakukan pemasaran digital dan kerjasama dengan agen-agen perjalanan digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lanjut ke dalam aspek manajemen. Jadi untuk aspek manajemennya ada 4. Yang pertama itu ada produksi, lalu pemasaran, dan ketiga itu keuangan, dan terakhir itu adalah sumber daya manusia. Lanjut ke lingkup unit kerja praktik. Jadi saya selama eh, magang di sana, tepatnya di Jalan Raya Lembang, Bandung, nomor 71, Gudang Kahuripan Lembang. Dan berikut adalah lingkup penugasan yang saya terima. Yang pertama itu di bagian back office, yang dimana saya mencatat pemasukan harian dan mencatat pengeluaran, serta menyiapkan dokumen yang akan disortir. Lalu yang kedua itu konten harian, yang dimana penyusunan konten informasi dan promosi dokumentasi kegiatan untuk diupload di sosial media Digitasi Afrika Lembang. Lalu yang ketiga itu adalah information center, yang dimana saya memberikan informasi dan memberikan cashback kepada tour leader ataupun kepada pelanggan yang datang. Lalu keempat itu greetings pada ticketing, ini mana menyapa para pelanggan yang ingin masuk ke Great Asia Afrika dan membantu untuk mengarahkannya.
Ya, selanjutnya realisasi kegiatan kerja praktik yang dimana eh, saya melakukan magang ini selama tiga bulan dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2025. Dan untuk hari kerjanya dari hari Senin sampai Jumat saya masuk di jam 9 pagi dan pulangnya itu di jam 5 sore. Dan untuk Sabtu dan Minggu masuk di 8 pagi dan pulang di jam 5 sore. Selanjutnya relevansi teori dan praktik. Mungkin ini teori-teori yang saya lakukan selama di sana dan saya relevansi dengan teori-teori yang sudah ada, yang apa yang saya lakukan seperti itu. Selanjutnya untuk permasalahan ini saya melihat dari orientasi dari para pengunjung, yang mana pengunjung ini sering kesulitan menemukan fasilitas karena keterbatasan penempatan dan kejelasan sign penunjuk arah. Nah, hal ini menyebabkan ketergantungan pada petugas yang ada di sana. Lalu kita akan membahas tentang kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama, kekuatannya itu petugas sigap, membantu dan ramah. Lalu kedua itu interaksi langsung meningkatkan kesan pelayanan yang baik. Lalu yang ketiga itu petugas memahami area dengan baik. Lalu lanjut kita ke kelemahan. Yang pertama itu penataan sign yang kurang strategis. Yang kedua proses pencairan arah pencarian arah kurang efisien. Lalu yang terakhir itu ketergantungan tinggi pada petugas sekitar. Selanjutnya eh, adalah rekomendasi perbaikan, yang dimana saya ada tiga rekomendasi. Yang pertama itu penambahan dan standarisasi sign. Jadi eh, tiga ini harus menambah sign di titik strategis seperti di persimpangan, pintu masuk zona dan lain-lain. Dan menstandarisasi desain seperti dari ukurannya, lalu warna dan ikonnya agar agar mudah dikenali dan dibaca oleh pengunjung. Lalu yang kedua itu informasi jelas dan peta kawasan. Jadi ini adalah pada sign yang lebih jelas, ringkas dan konsisten, serta menyediakan peta kawasan atau site map di titik utama, pemahaman tata letaknya, supaya para pengunjung ini mereka tahu arah arah kemana yang mereka akan tuju gitu. Dan terakhir adalah integrasi digital, yang dimana dengan integrasi digital ini adanya QR code yang terhubung kepada peta kawasan di Great Asia Afrika secara digital, atau informasi lokasi wahana, memungkinkan akses mandiri melalui perangkat seluler masing-masing para pengunjung. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.